Gila. itu kampung orang ultra ortodok, lagi hari Iya, raya kan orang-orang heredi Sukot. ya. Iya, hari raya Sukot. Nah, datanglah ini orang-orang keluar dari gereja, orang-orang Asia, orang-orang Asia bawa salib. Ya diludahin lah. Itu kan dianggap Nah, kita penyembahan lihat lagi. berhala, Avodazara. Kita lihat lagi ya. Di sini. Pada Yesaya 6:39. Sefer Yesaya. Dapat pahala, iya betul. Nah, 63 nomor 9 Simsalabim Karba. Karena kan dihinakan sehina-hinanya memang. Apalagi berhalanya mesti diludahin. Oh, jadi bagi Yahudi itu Kristen ini hina gitu ya, Bang? Iya. Nggak tega ngomongnya. Lihat ya. Apa sedikit untuk yang Yesaya Sebenarnya ya, 9. sebenarnya itu ya, kalau kita ngikutin hukum Taurat, nanti ya ketika Mesias datang dan Mesias itu pakai hukum Taurat, itu dihancurin semua, patung-patung semua itu hancur nanti. Memang harus dihancurin itu, mau nggak mau kalau mau pakai hukum Taurat harus dihancurin itu. Kita lihat yang nomor 9 dikatakan begini. Bikhal tharat tamlo thar al akh panaf hosyam be'ahavato uve khemlato hu ge alam wainat telem wainashem kol yemei olam. Nah, di sini terdapat beberapa kata yang diposisikan sebagai past tense. Yang pertama, bahwa ntar Hosh'im Hoshi-am past tense ya. Dan juga kata kedua adalah G alam, G A lam past tense ya. Juga pada kata vainat telem, vai ya, nat lem pas. Mana Bang Billy? Gak apa-apa. Nat lem dan vainashem ya, vai nash vainashe m pas. Berarti kalau misalkan dikatakan past tense, otomatis ini semua sudah terjadi alias tidak bisa dikatakan sebagai nubuatan. Jelas? Mimpi buruk kalian. Oh, Ini Bang apa? Begitu. Enggak, Abang namanya siapa, Bang? Kayak tulisan Yahudi. Enggak mau nanya, Bang, di Indonesia kan Kristen kan bangun banyak menyelamatkan ya. Gak alam itu menebus ya. Wainatilim oi, kalau lagi acan jangan ini, Bro. Begitu. Itu tidak memungkinkan. Saya akan bacakan dari Ayub 11 ayat 7 sampai dengan 9 yang berbunyi demikian. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudera. Memang ini suatu pertanyaan, tapi jelas bahwa jawabannya itu adalah tidak bisa. Kita tidak bisa memahami hakikat Allah dan sebagainya, karena pikiran yang terbatas tidak mungkin mengerti secara total Allah yang tidak terbatas. Nah, karena itu doktrin Tritunggal itu lebih masuk akal dalam hal ini,
Karena memang kalau kita mempelajari doktrin Tritunggal, kita akan sampai pada satu titik di mana rasanya mau menjangkau itu tidak bisa. Mengerti bisa sebagian, tetapi tidak bisa mengerti secara keseluruhan, komprehend itu tidak memungkinkan. Tapi sekarang kalau kita melihat alaknya dari Muslim yang tunggal mutlak ya, jadi monoteis mutlak ya, itu cuma satu hakikat dengan satu pribadi kan. Nah, apanya yang suka dimengerti dari hal itu? Kalau memang itu bisa dimengerti secara total, berarti otak yang terbatas ini bisa mengerti total Allah yang tidak terbatas. Dan menurut saya itu justru tidak masuk akal. Nah, yang Tritunggal ini, otak yang terbatas tidak bisa mengerti secara total Allah yang tidak terbatas, itu justru yang masuk akal. Ya, sekian dulu dari saya. Silakan. Ya, Gurunda bisa langsung tunggu sebelum Gurunda, ini yang di bawah kagak mudeng ya. Tadi di awal kan udah deal. Ini sesinya langsung dialog TikTok, dialog timernya di skip gitu loh. Jadi udah nikmati aja, pergantiannya itu dari kata silahkan. Oke, Gurunda. Silakan. Iya, baik. Jadi ada satu hal yang menarik yang mungkin menjadi sesuatu yang absen atau alpa dipahami oleh seorang pendeta ya, sekelas Bapak kita, Bapak Budi Azali. Ketika pernyataan terlontar dari mulut, manusia sangat terbatas di dalam memahami konsep ketuhanan. Apa yang saya maksud di sini adalah ketika Tuhan menyatakan diri kepada para nabi, kemudian muncul manusia-manusia yang berasal dari orang Farisi, keturunan Benyamin, dilanjutkan oleh bapak-bapak gereja. Justru dengan keterbatasannya kemudian membungkus Tuhan itu dalam rupa makhluk. Ini harus dipahami dengan baik. Karena ketidaksanggupannya kemudian melahirkan, menciptakan daya pada diri manusia itu sendiri, sehingga mencoba untuk menarasikan Tuhan itu menjadi sesuatu yang bisa mereka nalar. Contoh, ketika berbicara mengenai pribadi Yesus, siapa Yesus itu? Tuhan. Bisa nggak dinarasikan Yesus itu? Bisa. Mulai dari dia dikandung, mulai dia dilahirkan, kemudian jadi bayi, jadi anak-anak, jadi remaja, jadi mohon maaf, jadi mayat, hidup kembali. Semua bisa ditakar oleh akar. Tapi Pak Pendeta mengatakan manusia terbatas, tidak bisa kemudian menceritakan, mengukur dan seterusnya tentang Tuhan. Tapi faktanya di Kristen Tuhannya bisa diperlakukan apa saja oleh orang-orang yang sesaman dengan dirinya. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat bertentangan. Sangat bertentangan. Tuhan tidak bisa kemudian dinarasikan. Manusia sangat terbatas di dalam menelaah dan menerawang tentang objek atau apapun yang terkait dengan pencipta. Kalau ini benar di Islam memang betul, manusia tidak sanggup kemudian menelaah keberadaan Tuhan itu, sehingga untuk mengetahui keberadaan Tuhan maka Tuhan sendiri menyatakan diri dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqa awalam yakfir bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahida. Kami akan memperlihatkan kepada manusia tentang kebesaran keberadaan kami di segenap penjuru dan bahkan pada diri mereka, sehingga jelaslah bagi mereka tentang pencipta itu. Jadi kami, Tuhan itu tidak terbatas, kemudian manusia terbatas. Maka ketika manusia terbatas, sampai kapanpun batasan antara makhluk dan ciptaan itu tidak akan pernah disatukan, tidak akan pernah disetarakan, tidak akan pernah disamakan. Sedangkan di Kristen, apa yang tidak bisa diakal, apa yang tidak bisa ditakar, tidak bisa diukur dari Yesus. Berkata-kata dia terbatas, datang sebagai manusia bukan atas kehendaknya, berbuat terbatas, melakukan sesuatu terbatas, semua dibatasi. Oleh karena orang-orang Kristen Tuhannya terbatas, maka saya katakan ya mereka sembah itu bukanlah Tuhan yang sebenarnya, tapi hanya makhluk Tuhan. Kenapa demikian? Mohon maaf, Pak Pendeta sendiri mengatakan manusia sangat terbatas sehingga tidak bisa menyelami Tuhan. Tapi faktanya hari ini manusia Kristen bisa menyelami Tuhan mereka. Kita bisa baca
Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Kolose 2 nomor 9, semua data yang saya sajikan adalah takaran-takaran akal manusia terhadap Tuhannya orang Kristen. Jadi tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang tidak bisa menakar Tuhannya Kristen. Semuanya bisa. Tidak ada yang tidak bisa ditakar dari Yesus itu. Demikian Pak Pendeta, terima kasih. Silakan ya Guru. Silakan. Siap. Jadi ini aku masuk sedikit ya Pak Pendeta, supaya nggak banyak intervensi dari moderator dalam dialog ini. Nanti setiap kata silakan udah keluar langsung masuk aja ya setiap lawan narasumbernya ya. Oke, thank you. Bang Suma bilang bahwa Yesus itu tidak ada yang tidak bisa dimengerti, karena Bang Suma menyoroti Yesusnya itu yang adalah manusia. Saya tadi dalam statement pembukaan saya sudah mengatakan tentang kristologi itu, bahwa Yesus itu adalah sejak inkarnasi ya, sejak inkarnasi dan seterusnya, dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Jadi kalau kita pada zaman itu misalnya, andai kata kita bertemu dengan Yesus, yang kita lihat itu manusianya. Yang bicara kepada kita itu manusianya. Yang melakukan segala hal, dilahirkan dan sebagainya, itu manusianya. Yang mati itu manusianya juga. Tapi ilahinya tidak terkungkung di dalam diri manusia itu. Dia tetap maha ada dan memenuhi seluruh alam semesta. Tidak ada tempat di mana dia tidak ada. Nah, itu yang tidak bisa dimengerti. Allahnya yang tidak bisa dimengerti, bukan manusianya. Manusianya itu datang untuk, memang tujuan utama menebus dosa supaya ada jalan ke surga, karena tanpa dia menebus dosa tidak ada jalan ke surga dan semua manusia akan masuk neraka. Tapi dia menjadi manusia itu memang menjadi manusia yang terbatas, dan itu yang bisa kita mengerti. Dan kalau kita mengenal dia, maka kita mengenal Allah. Karena itu dia disebut dengan istilah firman. Menurut saya firman itu gelar ya, dalam Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman itu bagi saya adalah suatu gelar, bukan kata-kata Allah. Dan kenapa dia digelari firman? Firman dalam bahasa Inggris adalah word, kata gitu ya. Kalau saudara ketemu saya dan saya tidak pernah ngomong apa-apa tentang apapun, saudara tidak bisa mengenal saya. Tapi begitu saya mengeluarkan kata-kata, saya mulai bicara ini dan itu dan sebagainya, maka saudara mulai mengenal saya. Nah, Yesus juga demikian. Yesus disebut firman karena melalui Yesus orang mengenal Allah. Tapi Yesus sebagai manusia itu Yesus yang terbatas memangnya. Yang tidak terbatas itu Yesus sebagai Allah. Silakan. Langsung Bang Juma. Oke, baik. Jadi satu hal yang menarik dari catatan saya dari penyampaian Bapak, Tuhan tidak terbatas sehingga dia menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia itulah sehingga dia tidak terbatas. Ini sama halnya ketika saya mengatakan bahwa Paulus juga itu adalah Tuhan. Dia juga adalah inkarnasi Tuhan. Dia juga adalah jelmaan Tuhan. Dia juga teopani Tuhan. Ketika ada bantahan, maka saya mengatakan Anda terbatas di dalam menyelami tentang Tuhan. Apapun yang kemudian diorbitkan oleh akal kita untuk menelaah keberadaan Paulus bukan Tuhan, maka saya akan mengatakan, oh itulah bukti bahwa manusia tidak bisa menyelami. Itulah bukti bahwa manusia terbatas. Tapi tidak seperti itu konsep yang disebut kalam Allah, yang disebut firman Allah itu tidak kayak begitu. Yang Pak Pendeta sajikan itu adalah cuman doktrin dan dogma, tanpa ada kemudian legalitas standing dari Allah, dari Tuhan.
Yesus pun ketika dia datang, dia tidak pernah mengajarkan hal seperti ini. Yang mengajarkan cuma bapak-bapak gereja dan dilanjutkan oleh Pak Pendeta Budi Azali. Coba kita lihat apa yang kemudian Tuhan katakan. Yesaya 45 nomor 6. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang serupa. Yeremia 10 nomor 6. Apa yang diterangkan oleh Tuhan, pencipta langit dan bumi itu maha tinggi. Tidak ada yang serupa. Tidak ada yang serupa. Kemudian Tuhan juga mengatakan di dalam 2 Samuel 7 nomor 22, Tuhan pencipta langit dan bumi juga itu tidak serupa dengan makhluk. Hosea 11 nomor 9, Akulah Allah, aku bukan manusia. Jadi mau larikan kemana konsep ini? Kalau hanya dibawa ke gereja boleh, tapi ketika diperhadapkan dengan kitab, ya kitab itu sendiri yang membantah. Ketika diperhadapkan dengan Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan pencipta langit dan bumi itu sendiri yang membantah. Ketika diperhadapkan dengan Yesus, Yesus pun membantah. Coba kita lihat Pak Pendeta, di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8, ketika Paulus mencoba melakukan sebuah narasi yang direkam oleh Lukas. Siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Kalau konsep Tritunggal itu benar, maka seharusnya Yesus pada saat itu di mana dia cuma suara mengatakan, Akulah Tuhan Yesus, akulah pribadi Tuhan, akulah hakikat Tuhan yang pernah menjelma menjadi Yesus, menjadi manusia. Tapi apa yang dikatakan? Siapakah engkau Tuhan? Yesusnya menjawab, Aku Yesus, manusia berasal dari kota Nazaret. Lalu kalau Yesus sendiri mengaku manusia, ketika ditanya oleh Saulus, siapakah engkau Tuhan? Aku manusia dari Nazaret, aku Yesus. Lalu konsep Tuhannya dari mana? Kalau dikatakan sulit, ya memang sama. Ketika saya juga mengajarkan kepada, misalnya saya dirikan sekte baru, sebenarnya Paulus itu adalah inkarnasi Tuhan. Oh, nggak bisa Bang Sul, nggak bisa, karena Tuhan memang nggak bisa dinalar, nggak bisa. Inilah yang bukti tidak terbatas Tuhan itu. Tapi orang yang sehat akal tidak akan pernah percaya itu. Kenapa? Tuhan mengatakan, tidak ada yang serupa dengan aku. Yeremia 10 nomor 6. 1 Tawarik 11 nomor 17. Mana lagi? 2 Samuel 7 nomor 22. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Demikian untuk sementara. Silakan Pak Pendeta. Saya minta tolong kalau mau menyebutkan ayat, dibacakan ayatnya, karena kalau cuma cepat-cepat begitu saya enggak bisa ngikuti. Baik, baik. Misalnya Kisah Rasul 22 ayat 8 tadi itu bunyinya, jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Nah, kata-kata yang kau aniaya itu Bang Zuma tadi tidak menyebutkan, jadi ya. Jadi jangan diambil sepotong-sepotong, dibacakan ayatnya supaya saya juga bisa mengikuti gitu. Kalau dikatakan memang tidak ada Allah yang lain, saya setuju. Karena itu kami percaya Tritunggal. Saya tekankan tunggalnya. Jadi ada banyak ayat yang menunjukkan Allah itu tunggal. Ulangan 6 ayat 4 saya akan bacakan. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan atau Yahweh itu Allah kita. Tuhan atau Yahweh itu Esa. Jadi jelas dikatakan bahwa itu Esa. Dan banyak ayat yang seperti itu. Kalau dikatakan tidak ada Tuhan, tidak ada Allah lain selain aku, tidak ada masalah bagi kami. Karena biarpun Bapa itu Allah, dan dia mengatakan tidak ada Allah lain selain aku, Yesus sebagai Allah, Allah anak ya, dan Roh Kudus, Roh Kudus, itu Allah sepenuhnya. Tapi bukan Allah lain. Kenapa bukan Allah lain? Karena mereka punya satu hakikat. Makanya tadi dalam statement pembukaan saya mengatakan
Biarpun saya percaya bahwa Bapa itu Allah sepenuhnya, dan Anak itu Allah sepenuhnya, dan Roh Kudus itu Allah sepenuhnya, tapi saya tidak percaya ada 3 Allah. Demikian juga Bapa adalah Tuhan, Anak itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, tapi saya tidak percaya ada 3 Tuhan. Cuma saya percaya 1 Tuhan, karena mereka punya cuma 1 hakikat. Dan yang seperti itu memang tidak bisa terbayangkan. Nah, itu yang di luar pembayangan kita. Jadi kalau banyak disebutkan ayat-ayat yang menunjukkan ketunggalan Allah, semua saya aminkan, semua saya terima. Karena saya percaya tanpa ayat-ayat itu, saya percaya triteisme, 3 Allah atau 3 Tuhan. Tapi dengan adanya ayat-ayat yang menunjukkan ketunggalan Allah itu, saya tidak mempercayai triteisme atau 3 Allah, tapi saya percaya Tritunggal. Jadi Tritunggal ini terletak di antara 2 pandangan. Yang pertama adalah monoteis mutlak, seperti ajaran Islam. Ya, ini monoteis mutlak. Lalu yang di sebelah sana, ekstrem yang satunya adalah politeisme. Nah, kalau percaya 3 Allah ya termasuk politeisme ya. Pokoknya lebih dari 1 ya politeisme. Lah, kami Kristen ini percaya bukan monoteisme mutlak, bukan juga politeisme. Tapi kami percaya Tritunggal, monoteis yang tidak mutlak. Nah, tentang ayat-ayat yang menunjukkan ketunggalan, saya kira saya tidak perlu menunjukkan terlalu banyak, karena Bang Suma sudah memberikan banyak. Tapi kalau ayat-ayat menunjukkan adanya kejamakan dalam diri Allah, itu dalam kitab Kejadian pasal 1 saja sudah ada ya. Kejadian pasal 1 ayat 26-27 saya akan bacakan ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita itu bentuk jamak ya, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, karena bentuk tunggal yang digunakan. Tadi 2 kali bentuk jamak dalam ayat 26, tapi ayat 27 gambarnya itu bentuk tunggal. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, 3 kali berturut-turut menggunakan bentuk tunggal. Jadi karena itu ayat ini termasuk salah satu yang mendasari doktrin Allah Tritunggal. Di satu pihak digunakan kata bentuk jamak, dan di lain pihak digunakan kata bentuk tunggal. Saya akan memberikan 1 ayat lagi. Sebetulnya punya banyak ayat, cuma ya nanti saja, tidak usah diberikan semua sekaligus. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Cuma sayang sekali terjemahan Alkitab bahasa Indonesia ini salah terjemahan. Saya akan bandingkan dengan terjemahan Alkitab bahasa Inggris dalam hal ini. Kalau versi LAI menerjemahkan begini ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan ku utus? Ku itu bentuk tunggal kan? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Lanjutannya tidak usah saya bacakan ya. Jadi ku dan aku. Tapi dalam terjemahan dari King James misalnya, dan ini bukan hanya King James, tapi semua Alkitab bahasa Inggris. Also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? I send, I-nya bentuk tunggal. Who will go for us? Itu bentuk jamak. Jadi kata ganti orang bentuk tunggal dan bentuk jamak muncul dalam 1 ayat, di dalam ayat ini. Lalu saya ingin tunjukkan lagi kalau bentuk jamak itu juga muncul misalnya di dalam Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya.
Kata pencipta atau creator dalam bahasa Ibrani ada dalam bentuk jamak. Sehingga seharusnya terjemahannya adalah creators. Dan YLT, satu versi Alkitab bahasa Inggris, memang menerjemahkan creators. Saya tidak tahu kenapa Alkitab Inggris yang lain tidak semua menerjemahkan creators. Padahal ini penting sekali. Karena kata bentuk jamak itu digunakan untuk Allah. Pencipta-pencipta. Lalu saya berikan contoh yang lain lagi, Yosua 24 ayat 19. Yosua 24 ayat 19 berkata demikian, tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah pada Tuhan, atau Tuhan itu Yahweh ya, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu, ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Dalam bahasa Ibrani ya, kata kudus ada dalam bentuk jamak, tapi kata cemburu ada dalam bentuk tunggal. Jadi kalau tadi dalam Yesaya 6 ayat 8 digunakan kata ganti orang bentuk tunggal dan jamak untuk menuju pada Allah, maka di sini dalam Yosua 24 ayat 19 digunakan kata sifat bentuk tunggal dan bentuk jamak terhadap diri Allah. Dan itu beberapa ayat yang menjadikan dasar dari doktrin Tritunggal. Jadi kalau tadi Bang Suma mengatakan bahwa dalam perjanjian lama tidak ada, dalam perjanjian baru tidak ada, dalam perjanjian lama saja ada, apalagi dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru kita bisa melihat bahwa Yesus itu bisa dibuktikan bahwa dia adalah Allah. Maksud saya dibuktikan menggunakan ayat-ayat Alkitab ya. Dan Roh Kudus juga bisa dibuktikan bahwa dia adalah Allah. Lalu ada berapa Allah? Nah, kami tidak percaya 3 Allah tetap ya. Karena adanya ayat-ayat yang menunjukkan Allah itu cuma Esa. Maka kami percaya Tritunggal. Bapa itu Allah, Roh Kudus Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Dan Allah itu Allah sepenuhnya ya. Tapi tetap karena hakikatnya cuma satu, kami punya cuma satu Allah. Saya berikan satu ayat lagi dalam Pak Pendeta, mungkin dulu Pak Pendeta sebelum terlalu melebar ya. Gimana? Udah terlalu panjang sih kalau aku sebagai moderator rasa gitu loh. Oke, silakan. Apa ya? Silakan. Oke, siap. Terima kasih. Silakan Guru Nda. Oke, baik. Ketika Bapak Pendeta kemudian mengambil data dari kitab perjanjian Allah dengan Bani Israel dan Yehuda terkait dengan kitab Kejadian yang tadi, di situ Tuhan pencipta langit dan bumi berfirman, wa yomer Elohim na'ase Adam basal menu kitmutenu. Jadi situ Allah menggunakan kata kami, bukan kita tapi kami. Biarkan kami membuat manusia Adam dalam gambar kami, menurut rupa kami, dan biarkan mereka memerintah di atas ikan yang ada di laut. Jadi di sini tidak ada sedikit pun indikasi Tritunggal atau Tuhan itu jamak. Jadi merujuk kepada diri Tuhan itu sendiri. Ketika dia mengatakan besel menu kitmutenu, itu merujuk kepada pribadinya. Kemudian ketika masuk ke dalam pengajaran berikutnya, pengkhotbah 12, di situ kalau Bapak Pendeta menyelami lebih dalam lagi terkait dengan apa yang Bapak katakan bahwa Tuhan di situ menceritakan tentang pencipta-pencipta, itu nggak ada. Original teks yang mengatakan baure ka mu merujuk kepada makhluk, bore merujuk kepada aku yang tunggal, aku yang menciptakan. Makanya kalau hal ini diluruskan kemudian selaras dengan firman Tuhan yang ada di Mazmur 72 nomor 18, bahwa di sana Allah kemudian hanya ada seorang diri, menciptakan segala sesuatunya seorang diri,
tidak ada kemudian yang menyertai dirinya. Yesus belum ada saat itu. Yesus nggak ada. Pada saat Tuhan berfirman kepada Adam, Yesus di mana? Nggak ada Yesus di sana. Pada saat Tuhan berfirman kemudian kepada Abraham, Yesus nggak ada. Pada saat kemudian Musa menerima firman, Yesus belum ada. Nanti Yesus ada ketika Maria melahirkan Yesus. Jadi nggak ada Yesusan di situ, nggak ada. Makanya kenapa dalam pandangan Yahudi orang Kristen ini dianggap bidat, Abu Dasara? Kenapa? Karena mereka menggantikan Tuhan Yahudi dengan sosok manusia Yesus. Nah sekarang di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, apa yang diterangkan di sana kemudian? Adakah di situ kemudian Yesus sebagai sesuai dengan pernyataan Pak Pendeta, Bapa sepenuhnya Allah, Anak sepenuhnya Allah, lalu kemudian Roh Kudus sepenuhnya Allah? Ini konsep dari mana? Yang mengetahui tentang Yesus adalah Yesus. Yang mengetahui tentang Roh Kudus adalah Roh Kudus. Yang mengetahui tentang Bapa adalah Tuhan itu sendiri. Tapi yang disajikan kemudian Pak Pendeta, Bapa sepenuhnya Allah, Anak sepenuhnya Allah, Roh Kudus sepenuhnya Allah. Bagaimana mungkin kemudian Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa sepenuhnya Allah? Aku datang bukan atas kehendakku. Loh, katanya Anda sepenuhnya Allah. Berarti Anda yang harus punya kehendak. Yohanes 8 nomor 42 jelas sekali Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti sang pemilik kehendak yang sepenuhnya adalah Allah, bukan dia yang nuzul menjadi Yesus. Kalau Allah yang sepenuhnya Tuhan, yang inkarnasi menjadi Yesus, harusnya ketika dia menjadi Yesus, dia mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Tapi faktanya tidak. Kenapa dia tidak mengatakan aku datang atas kehendakku sendiri? Karena Yesus bukan yang maha berkehendak. Dia tidak mengatakan aku datang atas kehendakku. Aku datang atas kehendak dia. Berarti aku tidak sepenuhnya adalah Allah. Aku tidak sepenuhnya adalah Allah. Kembali kepada yang tadi. Siapakah engkau Tuhan? Aku Yesus manusia yang datang dari Nazaret, yang telah kau aniaya. Kalau dia sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya Allah, bagaimana mungkin dia teraniaya? Allah pencipta langit dan bumi. 1 Timotius 6 nomor 16. Apa yang diceritakan tentang Tuhan di sana? Tak terhampiri, tak terlihat, maha kekal. Lalu Yesus, dia manusia. Lalu sepenuhnya Allah itu di mana? Apanya yang sepenuh Allah? Ucapannya, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Gugur. Pekerjaannya, Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan dan aku lakukan. Gugur dia. Kedatangannya sebagai manusia, Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Gugur lagi dia. Ketuhanannya menurut konsep Kristen, Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, supaya dia hidup kembali untuk menjadi Tuhan. Yang dijadikan oleh Tuhan, dijadikan menjadi Allah oleh Tuhan. Gugur lagi. Yesus apapun yang nebeng pada dirinya, semua hanya pemberian. Coba kita takar ini. Apa yang bisa Yesus lakukan dari dirinya sendiri? Ada? Gak ada. Gak ada yang bisa Yesus lakukan dari dirinya sendiri. Semua yang dilakukan Yesus adalah makanan yang diberikan oleh Bapa untuk ia lakukan. Kata siapa? Yesus. Coba kita lihat Pak Pendeta di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ini sudah sering saya sajikan kepada teman-teman. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi kesaksian hanya seorang pendeta, Bapak Budi Asali. Bukan saya merendahkan, bukan. Tapi ini pengakuan Yesus. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan,
Pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus bukan Bapa. Dia tidak sepenuhnya Allah, karena dia hanya utusan. Pekerjaan yang dilakukan misalnya membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, itu bukan ketuhanan itu. Itu tidak ada aspek ketuhanan di sana. Apa yang dilakukan Yesus adalah pekerjaan yang Tuhan lakukan melalui perantaraan dia. Terakhir, coba Bapak sekali-kali lirik Kisah Para Rasul 2 nomor 22 atau Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai nomor 30. Sekali-kali Bapak baca di situ, selami di sana. Allah melakukan pekerjaannya melalui sosok manusia ciptaannya bernama Yesus. Bahwa Allah melakukan tanda-tanda, Allah melakukan kekuatan, Allah melakukan mujizat melalui manusia bernama Yesus. Yesus tidak bisa melakukan itu kalau bukan Allah yang memberi kekuatan, mujizat, tanda-tanda kepada dirinya. Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai nomor 30. Yesus melakukan perbuatan yang dibarengi dengan kekuatan dan mujizat dari Allah, karena dia adalah hamba yang suci. Jadi tidak ada yang Yesus bisa lakukan di hadapan Bani Israel, mulai dari dia lahir sampai dia wafat, sampai dia terangkat ke langit, yang bisa membuat Bani Israel itu menganggapnya Tuhan, menganggapnya pribadi Elohim. Nggak ada. Nanti dia menjadi pribadi Tuhan ketika konsili tahun 325 Masehi. Barulah Yesus di sana berdasarkan surah Paulus Roma 14 nomor 9, dasar pijakan itulah kemudian Yesus masuk menggantikan ibunya menjadi Tuhan dalam Tritunggal. Demikian. Silakan Pak Pendeta. Pertama-tama dikatakan kami ya. Dari mana terjemahan kami itu? Karena yang membedakan kami dan kita itu hanya, setahu saya, hanya bahasa Indonesia ya. Tidak ada dalam bahasa Ibrani pembedaan antara kami dan kita. Demikian juga dalam bahasa-bahasa yang lain. Saya kira satu-satunya bahasa mungkin yang membedakan kami dan kita. Kita berarti kalau saya